aku juga menyampaikan nih sedikit kabar gembira buat teman-teman. Kabarnya itu apa? Kabarnya itu dari BPJS. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau jawab beberapa pertanyaan lagi-lagi yang sering banget ditanyakan ke aku di videoku yang sebelum-sebelumnya. Pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya itu kapan nomor BPJS itu akan nonaktif setelah kita berhenti bekerja? Karena setelah teman-teman cek pas sudah berhenti kerja ternyata nomor BPJS-nya masih aktif. Kebanyakan yang dikeluhkan seperti itu. Nah, kapan sih Mbak itu akan nonaktif? Itu akan nonaktif itu setelah 3 bulan kalian resign. Jadi 3 bulan pasca teman-teman resign nih. Lah, kenapa bisa seperti itu? Kan saya sudah tidak kerja Mbak, kan saya sudah tidak membayar iuran. Nah, itu memang kebijakan itu dari BPJS-nya langsung teman-teman. Jadi silakan saja ditunggu selama 3 bulan. Nanti teman-teman baru bisa melakukan pencairan saldo itu. Dan banyak juga nih yang diajukan ke aku, Mbak, kenapa untuk mendapatkan surat paklaring aku harus menyetorkan sejumlah uang ke perusahaan atau membayar ke perusahaan terkait dengan hal itu? Nah, teman-teman nanti silahkan saja di cross check ke perusahaan karena itu masalah internal perusahaan. Apakah teman-teman itu pada saat resign tidak memenuhi prosedur sehingga teman-teman itu mendapatkan penalti? Nanti silahkan saja teman-teman cek nih di prosedur atau di perjanjian kontrak kerjanya, apakah karyawan yang resignnya itu mendadak nanti akan dikenakan penalti atau tidak. Misalkan dari perjanjian itu tidak dikenakan penalti, nanti teman-teman bisa langsung saja hubungi HRD-nya, bertanya, kenapa saya harus membayar sejumlah dana itu. Nah, kalau memang kebijakan dari perusahaannya seperti itu, aku saranin teman-teman nanti silakan saja memenuhi seluruh perjanjian itu, karena memang situasi dan kondisinya kan ini yang salah teman-teman ya, bukan dari perusahaan atau bukan dari pihak BPJS-nya. Kalau teman-teman resignnya sesuai dengan prosedur, nanti dari perusahaan pun juga akan mempermudah teman-teman untuk mendapatkan paklaring, apalagi teman-teman itu resignnya mendadak. Kalau kasus yang aku alami kemarin, kebetulan dari pihak perusahaanku itu tidak memberikan penalti bagi teman-teman atau bagi karyawan yang resignnya itu mendadak. Jadi ketika aku mendapatkan atau meminta pengganti paklaring ataupun alasan kenapa aku tidak diberikan paklaring itu, dari perusahaanku tidak mempersulit dan mempermudah mendapatkan statement itu. Nah, silahkan saja teman-teman itu cross check ya, atau tanya langsung ke pihak HRD-nya, kenapa teman-teman harus membayar sejumlah dana, apakah terkait resign mendadak dan teman-teman harus membayar penalti ke perusahaan atau ada alasan lain. Nanti silakan saja teman-teman konfirmasi ke perusahaannya, karena yang berwenang menjawab itu dan akan lebih pastinya dari perusahaan langsung yang menjawab itu. Atau mungkin teman-teman sebenarnya sudah tahu itu, nanti silakan saja teman-teman tanya ke perusahaannya langsung, karena masalah itu masalahnya dari kantornya atau dari perusahaannya, bukan dari BPJS-nya. Nah, itu saja teman-teman mungkin yang bisa aku bahas di video ini. Aku jawab itu karena memang akhir-akhir ini banyak banget teman-teman yang tanya terkait dengan hal ini. Mbak, aku tuh harus membayar sejumlah dana ketika aku harus mendapatkan paklaring gitu. Silahkan dipastikan apakah teman-teman itu resignnya mendadak, dan pada saat karyawan itu resign mendadak tidak memenuhi prosedur harus membayar sejumlah penalti atau tidak. Itu silahkan dikonfirmasi ke perusahaan atau dicek di perjanjian kontrak kerjanya seperti itu. Dan bagi teman-teman yang resignnya itu atau resign pasca resign itu baru 1 bulan, 2 bulan, itu silahkan ditunggu saja selama 3 bulan, karena kartu BPJS itu nonaktif setelah 3 bulan teman-teman. Terus aku juga menyampaikan nih sedikit kabar gembira buat teman-teman. Kabarnya itu apa? Kabarnya itu dari BPJS sekarang itu mempermudah teman-teman ketika teman-teman melakukan pencairan saldo BPJS itu tidak perlu surat paklaring dan tidak perlu menggunakan pengganti paklaring lagi. Nah, caranya seperti apa dan melalui apa sih Mbak? Nanti silahkan saja disimak video setelah ini, nanti akan aku upload
mungkin besok atau besoknya lagi. Silahkan ditunggu saja ya teman-teman. Untuk video kali ini aku akhiri saja. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan semoga pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab di video ini. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aku doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, keselamatan, juga umur yang panjang, dan dilimpahkan rezekinya. Dan apa yang teman-teman inginkan itu lekas terwujud, lekas tercapai. Sekian, terima kasih. Dadah.